materinya terkait dengan identifikasi gagasan usaha. Dan nanti setelah dari YouTube ini, setelah materi, teman-teman akan saya minta untuk menganalisis begitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai menganalisis setelah saya memaparkan materi. Dan nanti juga setelah YouTube ini saya akan ada sesi Zoom meeting dengan teman-teman, dan nanti kelompoknya akan saya breakout room sesuai dengan ketentuan yang kemarin, yaitu 2 kelompok begitu. Oke, jadi teman-teman, karena nanti teman-teman harus punya bisnis plan, ibaratnya begitu ya, perencanaan bisnis. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi dulu kira-kira usaha apa yang tepat, yang bisa saya analisis, dan juga nanti memudahkan saya untuk bisa mencapai aspek-aspek layak dalam SKB ini, begitu. Oke, nah jadi teman-teman, cara yang paling mudah yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi itu adalah metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi, begitu. Jadi tahapan dalam melakukan ATM ini sendiri, yang pertama kita harus mempelajari bisnis yang sudah ada itu seperti apa. Bisa jadi teman-teman itu menggali informasi langsung dari ownernya, ataupun teman-teman berkunjung ke usaha mereka. Bagaimana sih pelayanannya, bagaimana produknya, itu boleh. Kemudian kita kaji input dan juga output dalam bisnis tersebut. Mereka kira-kira bahan bakunya itu menggunakan bahan baku yang seperti apa ya, kualitasnya yang bagaimana, kemudian produk yang mereka sajikan itu seperti apa, atau layanannya itu harus seperti apa konsepnya, itu perlu kita gali di input dan juga output. Kemudian menganalisa tren populasi dan data demografi. Jadi misalnya ada ini fenomena bonus demografi gitu ya. Jadi jumlah tenaga kerja usia muda atau yang produktif itu lebih banyak gitu ya. Artinya ketika ada fenomena bonus demografi ini, berarti otomatis yang muda-muda itu pendapatannya kan cenderung meningkat. Berarti nanti produk yang kita keluarkan itu harus inovatif. Karena anak muda itu sangat menyukai hal-hal yang berbau inovasi ataupun terobosan baru. Kemudian, mengkaji tren dari ekonomi. Berarti tren ekonomi seperti perubahan gaya hidup, kebiasaan, budaya, nah itu juga bisa jadi peluang usaha yang kita gunakan untuk mengidentifikasi. Kemudian, yang keempat ini ya teman-teman, misalnya ada meniru dan memodifikasi atau 4P, place, price, product, dan juga promotion. Jadi di dalam ATM sendiri teman-teman, itu kita boleh ya meniru. Tapi di sini yang perlu kita garis bawahi ada modifikasi. Kita boleh meniru tapi kita harus modifikasi. Tidak boleh sama persis dengan yang kita tiru. Artinya berarti kita tidak punya kemampuan menjadi entrepreneur. Kalau entrepreneur pasti dia itu punya kemampuan inovatif, kreativitas yang tinggi. Artinya mereka sangat mudah nih buat memodifikasi suatu produk. Tidak usah modifikasinya itu yang bersifat yang susah gitu. Maksudnya misalnya kita mengganti sampai dengan komposisinya. Tidak perlu sampai itu. Kita hanya mengganti bentuknya boleh, variasinya ditambah, itu boleh. Jadi tidak harus modifikasi itu sesuatu yang memberatkan. Enggak. Tapi sesuatu yang mudah, yang mana itu menjadi ciri dari produk ataupun layanan yang kita jual. Oke. Dalam modifikasi di 4P tadi, price, product, jadi kita harus melihat apa yang diinginkan oleh konsumen.
kita harus melihat dulu konsumen ini sebenarnya pengen produk atau layanan yang seperti apa. Kemudian bagaimana sih caranya kita biar customer ini merasa bahwa produk yang kita jual itu bisa memuaskan mereka, bisa sesuai dengan harapan atau ekspektasi dari customer. Dan bagaimana sih caranya untuk memuaskan konsumen tersebut gitu. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada gambar ya. Ini emot. Dia itu sedih karena mereka itu punya masalah atau keinginan gitu ya. Keinginan terhadap suatu produk. Kemudian kita sebagai seorang entrepreneur berarti di sini itu harus memikirkan dari keinginan atau masalah yang ada di ranahnya konsumen ini tadi, kita bagaimana caranya untuk bisa menjual atau mengcreate produk tersebut itu bagaimana? Ini masuk di sini, di gap. Kemudian di sini kita memberikan solusi. Nah, dia langsung tersenyum karena dia sudah terpenuhi keinginan dan masalah yang tadi mereka hadapi itu sudah terselesaikan. Oke, nah selanjutnya di sini teman-teman itu ada ekstrovert dan juga introvert. Pasti teman-teman sudah pernah dengar istilah introvert dan juga ekstrovert. Di sini ada 4 kuadran, teman-teman. Di mana di sini introvert, ekstrovert, kemudian dominasi dan juga dedikasi. Kalau ekstrovert berarti orang itu terbuka terhadap pergaulan, mudah sekali dalam bergaul. Sedangkan introvert itu kebalikannya ya. Jadi mereka itu cenderung membatasi diri terhadap pergaulan. Jadi lebih tertutup begitu. Itu introvert. Kemudian di sini ada 4 kuadran, teman-teman. Kuadran 1 dominan ya. D, kemudian kuadran 2 itu populer. Jadi kuadran 2 itu ekstrovert dan dominasi. Kalau yang kuadran 3 tenang atau T, ekstrovert dan dedikasi. Dan kuadran 4 konvensional atau K, ini dedikasi dan introvert. Nanti untuk setiap kuadran cirinya akan saya paparkan di slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa tipe ya. Jadi ciri dari manusia yang tipenya adalah D, dominan. Jadi nanti teman-teman itu bisa menganalisis dirinya sendiri ya. Masuk di kuadran berapa, 1K, 2, atau 3. Atau bahkan 4 gitu. Jadi ciri yang pertama memiliki motivasi yang kuat untuk mengejar prestasi, kemudian juga menyenangi tantangan. Mereka itu bersedia untuk bekerja keras, kurang peduli pada lingkungan dan juga pergaulan. Jadi mereka lebih sedikit tertutup, kemudian juga tidak banyak bicara. Mereka lebih banyak itu bertindak. Bukan pada omongan, tapi langsung ke tindakan. Menyukai kebebasan, tidak suka diatur, bebas berkreasi, kemudian juga bebas mengembangkan ide sendiri, menginginkan kekuasaan dan menyukai aktivitas yang bervariasi. Nah, ini untuk tipe kedua ya, kuadran 2, tipe P, manusia tipe populer ya. Jadi yang pertama, termotivasi untuk memperoleh pengakuan atau istilahnya adalah rekognisi dari banyak orang. Jadi tipe P ini suka sekali untuk dipuji ya, dipuji oleh banyak orang gitu. Kemudian merasa sebagai orang penting di lingkungannya, menginginkan popularitas, mencari pengaruh, menginginkan adanya prestis begitu, menghendaki kebebasan, menyenangi pergaulan, pintar bergaul, tidak segan dalam menolong orang lain, kemudian memotivasi siapapun, senang dalam melontarkan ide. Kemudian ini untuk yang tipe ketiga ya teman-teman. Jadi kalau tipe ketiga atau kuadran 3 ini tipe T, tenang, terdorong oleh motivasi persahabatan. Jadi mereka itu tidak bersaing tapi mereka cenderung bersahabat. Kemudian motivasi saling menghargai, senang dan pandai
bergaul, tidak punya ambisi yang besar untuk mencapai prestasi apapun. Kemudian juga semua dilaksanakan dengan biasa-biasa saja karena tadi dia itu tidak punya ambisi yang besar. Kemudian pembawaannya adalah tenang, kalem, ramah tamah, tidak sombong dan juga tidak angkuh, senang diajak berdiskusi, kurang menyukai tanggung jawab dan juga tantangan yang bervariasi, condong untuk berspesialisasi, senang bergabung dengan kelompok orang banyak, berpartisipasi sebagai anggota. Lebih menyukai sistem yang sudah mapan, kurang menyenangi tantangan, kurang berani dalam mengambil resiko. Nah, ini untuk kuadran keempat ya. Terakhir, tipe K, konvensional. Yang pertama, biasanya bekerja dengan acuan ketelitian. Jadi orang dengan tipe konvensional itu sangat teliti sekali. Tapi dia itu kurang peduli terhadap lingkungan. Dan dia itu lebih istilahnya membuat suatu tembok pemisah sekat begitu antara mereka dengan orang lain. Kemudian perfeksionis, mengacu pada kesempurnaan hasil, kurang memperhatikan batas waktu, berharap adanya tuntutan yang jelas, mendambakan lingkungannya aman, bisa bekerja dalam kelompok dengan asumsi share risk, asik dalam bekerja. Nah, jadi teman-teman, tadi setelah kita sudah tahu ciri-cirinya untuk setiap kuadran, nanti teman-teman harus bisa menyesuaikan. Kita ada di kuadran berapa, kemudian jenis usaha yang cocok itu yang apa. Nah, itu selanjutnya akan saya paparkan begitu. Nah, ini kurang lebih begini. Kalau misalnya kita itu berada di kuadran 1 dominan. Nah, berarti kita itu bisa menggunakan tipikal usaha yang butuh kreativitas yang tinggi, begitu. Kemudian populer bisa usahanya itu distributif atau konsultatif. Kalau kita sifatnya tenang, bisa usahanya itu berupa pelayanan atau jasa, begitu, servis. Kemudian kalau konvensional bisa usaha yang membutuhkan analitis ya. Nah, ini contohnya misalnya tipe dominan. Itu usahanya tadi kreatif, misalnya kerajinan, makanan, minuman, mainan anak-anak, itu masuk di kreatif. Kemudian tipe populer ya, kelompok usaha konsultatif, kursus, konsultasi, pusat kebugaran olahraga, perdagangan, nah itu cocok. Kemudian tipe tenang, usaha servis atau jasa layanan, salon kecantikan, sablon, fotokopi, rumah kos, keagenan, nah itu boleh. Kemudian tipe konvensional, kelompok usaha analitis, jasa penerjemah, jasa reparasi perangkat elektronik, laundry, konveksi, nah itu bisa masuk di tipe konvensional. Baik, selanjutnya ini adalah hubungan antara kreativitas, kemudian ide, dan juga peluang. Di sini ada kreativitas, ide, peluang. Jadi, kalau kita amati ya, sosok dari pengusaha itu harus punya sikap kreatif. Nah, sikap kreatif ini bisa dituangkan dengan adanya pemikiran atau gagasan yang baru ya. Jadi kreativitas itu include dalam ide itu tadi. Kemudian ide ini atau gagasan pemikiran yang baru itu tadi berarti bisa jadi nih peluang usaha. Gitu. Jadi awal munculnya ide itu dari sini, dari kreativitas. Kemudian ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menilai apakah suatu ide itu merupakan peluang yang baik atau tidak. Yang pertama, kita bisa melihat dari pasar, kemudian potensi dari pertumbuhan pasar tersebut, biaya yang dikeluarkan, dan juga resiko yang mungkin bisa terjadi pada saat implementasi dari ide. Oke, nah selanjutnya ini pasar ya. Jadi pasar itu bergantung dengan jenis produk. Produk kita itu termasuk produk yang diproduksi secara massal atau bisa tercustom. Jadi setiap orang itu punya keinginan sendiri-sendiri, dia bisa dilayani dengan custom.
atau sama semua produknya itu dijual secara massal. Kemudian, besar atau ukuran dari produk tersebut. Jadi produk tersebut itu ukurannya seberapa? Ataukah ada yang ecer atau kita harus membelinya sekaligus, misalnya langsung dalam satu karton begitu. Kemudian sasaran. Nah, sasaran di sini berarti acuannya kita adalah STP, segmenting, targeting, dan positioning. Jadi kita harus tahu dulu siapa yang akan kita tuju atau kita bidik, kemudian juga konsumennya itu yang punya kebiasaan seperti apa, itu juga masuk di pasar. Oke, atau adakah dari teman-teman yang bisa mendefinisikan dari STP itu apa? Pernah dengar kan pastinya? Kemudian tergantung dari pengembangan. Jadi produk kita itu yang kita jual, apakah ada upaya pengembangannya atau inovasinya? Itu juga nanti akan mempengaruhi pasar. Kemudian dari sisi ekonomi ya, jadi adanya margin dari profit yang kita peroleh itu besar atau kecil. Kalau misalnya kita pengennya itu marginnya itu cukup, artinya tidak terlalu tinggi, itu lebih baik produknya itu yang tahan lama, bukan yang cepat basi atau risikonya tinggi sehingga nanti marginnya itu juga akan rendah. Kemudian risiko persaingan yang ketat atau tidak. Jadi produk yang sejenis itu banyak sekali kompetitornya atau tidak di pasar. Kemudian sulit atau mudah ditiru produk kita. Saran saya, misalnya teman-teman menjual produk makanan, itu mudah ditiru kan, tapi buat jadi susah. Orang itu tidak mungkin bisa mendapatkan tes seperti ini kalau tidak beli di teman-teman. Itu berarti sulit untuk ditiru. Jadi resikonya lebih rendah dibandingkan dengan yang mudah untuk ditiru. Kemudian tips praktis dalam bisnis ya, untuk mencari ide bisa dengan sering menghadiri pameran ya. Teman-teman itu sering menghadiri pameran, misalnya pameran UMKM, nah itu silahkan dikunjungi. Kemudian juga mempelajari keahlian. Orang-orang ini saat ini punya keahlian apa yang bisa kita manfaatkan begitu. Kemudian investigasi juga apakah sumber daya dalam artian di sini adalah bahan bakunya itu tersedia atau tidak. Kemudian mengkaji peluang substitusi dari produk impor. Jadi produk impor itu misalnya ada produk impor dari Korea. Nah, kira-kira kita itu bisa menjual produk apa sebagai pengganti dari produk Korea itu, biar masyarakat itu tertarik dengan produk lokal. Kemudian ada beberapa sumber ya, peluang usaha itu bisa muncul karena yang pasti ada masalah. Orang itu punya masalah. Kemudian ada kebutuhan dari masyarakat. Dan produk atau layanannya itu belum ada. Kemudian keinginan. Yang keempat, karena produk itu harus diciptakan atau harus ada. Nah, ini nanti tugas teman-teman ya. Jadi tugas teman-teman tuh yang nomor 2. Jadi teman-teman coba nanti mencari ide ya. Kira-kira bisnis apa yang saat ini sedang marak gitu ya. Dan juga bisnis tersebut itu mudah untuk teman-teman nanti analisis ya dalam setiap aspek yang akan kita pelajari di SKB. Begitu. Nah, demikian pemaparan yang bisa saya berikan. Selanjutnya nanti akan ada Zoom meeting dan ID-nya akan saya share setelahnya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.